Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan perdana kita untuk sama-sama mempelajari tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Sebenarnya saya masih nyari kitabnya ini ya, kitab yang pas. Mungkin kita pilih kitab berbahasa Indonesia ya mungkin ya, untuk jadi pegangan kita. Namun untuk pertemuan kita kali ini kita sedikit sampaikan tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika ada orang yang akan meninggal dunia. Kita bacakan menurut mazhab Syafi'i insyaallah pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama, berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Banyak tersebar di masyarakat itu kadang-kadang ada ritual-ritual yang dianggap harus dilakukan. Contoh misalkan cium kaki, ada sebagian masyarakat menganggap seperti itu. Contoh misalkan memandikan jenazah, itu jangan sampai terputus airnya, harus ngalir terus sampai selesai. Kalau tidak harus diulang. Namun sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita lakukan minimal seperti ini misalkan, maka itu sudah dianggap sah. Nah, nanti seolah kita akan pelajari tentang tata cara memandikannya, minimal dianggap sah itu seperti apa, sunnah-sunnahnya juga seperti apa, dan kita sampaikan juga insyaallah, karena di Indonesia ini umumnya mengikuti mazhab Syafi'i, kita sampaikan juga dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, di dalam mazhab Syafi'i, ketika ada orang yang akan meninggal dunia, maka dianjurkan untuk ditalqin. Seperti misalkan dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, kitab yang jadi acuan dalam fikih Syafi'i, di jilid yang ke-1 halaman 598. Dijelaskan oleh penulis, yundabu talqinul muhtadar qabla irja' atau asna al-irja' bis syahadah wa hiya la ilaha illallah wa dzalika bi syaklin latif wa biduni ilha li alla yadja bal yuraddidu man kana bi janimihi kalimat la ilaha illallah wa la yuqallahu qul bal yadhkuruha ala mustami'ihi liyatadzakkar wa la tusanna ziyadat Muhammad Rasulullah. Dalam mazhab Syafi'i, sekali lagi dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, jilid 1 halaman 598. Disunnahkan, dianjurkan untuk mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Dan dalam mazhab Syafi'i, cukup kita mengulangi dengan tanpa memerintahkan kul, misalkan ucapkan, enggak perlu. Dalam mazhab Syafi'i cukup kita baca berulang-ulang agar dia mengikuti apa yang kita ucapkan. Nah, talqin itu cukup la ilaha illallah. Jelas sekali dijelaskan dalam kitab ini, tanpa tambahan Muhammad Rasulullah. Cukup mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa seperti itu? Karena memang zahirnya di dalam hadis Rasul SAW mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal dunia itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kepanjangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat namanya. Namun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW cukup mengucapkan la ilaha illallah. Ini sekali lagi kita bacakan menurut keterangan mazhab Syafi'i. Seperti itu. Kalau sudah orang mengatakan la ilaha illallah, berarti dia sudah mengimani Rasulullah. Itu konsekuensinya. Gak mungkin kalau dia mengimani Allah tapi tidak mengimani Rasulullah.
Karena kalau sudah mengakui Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, berarti juga mengakui utusannya siapa yang sah, kitabnya siapa yang sah, yang harus diikuti. Itu yang dijelaskan oleh ulama. Nah kemudian, kenapa memang ya kita dianjurkan untuk mengajarkan orang yang akan meninggal dunia itu untuk mengucapkan la ilaha illallah? Jawabannya, karena kalau orang yang akan meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah itu sudah jadi jaminan dia pasti masuk surga. Karena kata Rasul alaihi wasallam, "Man kana kalamu akhirih la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Itu jaminan dari Rasul alaihi wasallam. Sehingga ikhwan sekalian, kalau ada yang meninggal dunia, sudah kita ajarkan saja untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, gak perlu ditanya yang lain. Apalagi masalah warisan, warisan cak mana pak, warisan itu, rumah itu, tidak perlu lagi. Kenapa tidak perlu? Karena warisan itu sudah diatur dalam Islam. Anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, itu sudah ada aturannya. Cuma kita pastikan dulu, kita selamatkan dulu orang yang akan meninggal dunia ini, ada jaminan dia ini pasti masuk surga. Ajarkanlah atau ajaklah dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu. Dan dalam mazhab Syafi'i, karena kita tinggal di Indonesia, dijelaskan di dalam mazhab Syafi'i di halaman yang ke-599. Jilid 1 dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Yundabu an yaqra'in al-muhtadar surat Yasin. Lima rawa Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u 'ala mautakum Yasin li'annahu dzikra fiha ahwalul qiyamah wal ba'ts. Wa idza quri'at indahu tujadidu lahu dzikra tilkal ahwal. Dijelaskan sekali lagi dalam mazhab Syafi'i. Memang dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk membacakan Yasin. Cuma jangan salah dipahami. Sengaja kita sampaikan karena yang kita sampaikan ini kitab mazhab Syafi'i. Dianjurkan membaca Yasin itu ketika dalam kondisi akan meninggal dunia. Artinya dalam kondisi masih hidup, bukan sudah meninggal dunia. Itu ya. Bisa dicek nanti, mungkin ada terjemahannya Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i yang jadi acuan dalam fikih Syafi'i. Itu dijelaskan sekali lagi jilid 1 halaman 599. Apa alasannya? Kenapa? Nanti lampu ya. Coba tolong dihidupkan ini. Lanjut lagi ya. Ya sekali lagi kita mengenal dalam mazhab Syafi'i karena nanti mungkin banyak yang mengamalkan penyelenggaraan jenazah ini menurut mazhab Syafi'i. Namun jangan sampai kita salah memahaminya karena terkadang ada yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i cuma salah prakteknya kurang tepat. Seperti misalkan membacakan surat Yasin. Kenapa dianjurkan membacakan surat Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia? Memang ada hadisnya. Hadisnya riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Baihaqi, Iqra'u 'ala mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang akan meninggal dunia surat Yasin. Namun hadis ini terjadi perselisihan pendapat ulama. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya tidak dhaif. Intinya kita sampaikan dulu menurut keterangan mazhab Syafi'i. Alasannya kenapa? Alasannya karena kalau membacakan surat Yasin itu akan mengingatkan orang yang akan meninggal dunia tentang kejadian kiamat. Kejadian kiamat itu dijelaskan di dalam surat Yasin. Tentang kebangkitan dan tentang yang lainnya, sehingga dia sadar dia ini akan meninggal dunia dengan harapan nanti akan bertobat kepada Allah Ta'ala. Mati, hidup berapa ya? Kipas mati ya. Ini yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i. Bukan, sengaja kita sampaikan menurut keterangan mazhab Syafi'i. Bukan dengan mengirim pahala, lain lagi poinnya ya.
Poinnya yang kita sampaikan, ketika orang itu akan meninggal dunia dianjurkan membacakan surat Yasin. Sekali lagi biar dia ingat tentang kematian, biar dia ingat tentang kiamat, biar dia ingat tentang kebangkitan. Tapi kalau mengirimkan surat Yasin gimana menurut mazhab Syafi'i? Telanjur kita singgung, ini kita sampaikan sekalian, nggak jadi masalah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kita bacakan kitabnya. Bagaimana tinjauan mazhab Syafi'i tentang mengirim pahala baca Al-Quran, entah itu surat Yasin, Al-Fatihah, dan yang lainnya. Menurut Imam Syafi'i, di dalam kitabnya Al-Um, jilid 4, halaman 120, beliau mengatakan, yulhaqul mayyit min fi'li ghairihi, wa yalhaqul mayyita min fi'li ghairihi wa amalihi salasun. Hajjun yu'adda anhu wa malun yatasaddaqu bihi anhu au yuqda wa du'a'un ma siwa zalika min salatin au siyamin fa huwa li fa'ili dunal mayyit. Kata Imam Syafi'i, bisa pahala itu nyampe kepada orang yang sudah meninggal dunia itu cuma 3 jenis bisa nyampe itu. Pertama, kalau dihajikan, haji badal, nyampe itu, atau umroh, sejenis itu kan. Kedua, sedekah. Sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Ketiga, doa, mendoakan supaya minta diampuni, mendoakan supaya dimudahkan ketika di akhirat, ketika di kuburan. Itu nyampe kata Imam Syafi'i, cuma 3 menurut Imam Syafi'i. Ini keterangan asli Imam Syafi'i, sekali lagi bisa dicek di dalam kitab Al-Um jilid 4 halaman 120. Nanti silakan kalau nggak percaya dicek, catat kitabnya Al-Um jilid 4 halaman 120 di Google, banyak yang sholat dicari seperti itu. Adapun sholat, ada sholat apa? Ada orang mengatakan sholat sedekah. Adapun puasa, ada sebagian orang mengatakan ketika ada keluarganya meninggal dunia sholat sebagai sedekah misalkan. Kata menurut Imam Syafi'i, sholat, puasa itu pahalanya cuma untuk yang melakukan. Tidak ada sangkut pautnya untuk orang meninggal dunia. Tidak ada sangkut pautnya. Karena ibadah itu ada yang khusus untuk diri sendiri, ada yang bisa juga dilibatkan untuk orang lain. Contoh misalnya berkurban, boleh kita berkurban untuk keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Tapi sholat, saya sholat, pahalanya untuk keluarga saya yang sudah meninggal dunia, nggak bisa, kata Imam Syafi'i. Puasa, saya puasa, pahalanya untuk keluarga saya yang sudah meninggal dunia, nggak bisa. Jadi keterangan Imam Syafi'i cuma 3, haji badal, sedekah, sama doa. Coba kita bacakan keterangan Imam Nawawi. Nah, menurut Imam Nawawi tentang menurut mazhab Syafi'i mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis Sahih Muslim di jilid yang ke-11 halaman 58. Wa amma qiraatul Qur'an wa ja'lu sawabi halil mayyiti wa shalah anhu wa nahwihuma fa mazhabu Syafi'i wal jumhur annahu la tulhaqul mayyit. Menurut Imam Nawawi, adapun membacakan Al-Quran dan mengingatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia, atau sholat untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini keterangannya ada, bisa dicek di dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 11 halaman 58. Mudahnya coba dicek nanti di Google bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dalam mengirim pahala baca Al-Quran. Misalnya nanti keluar, oh ini menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim jilid 11 halaman 58. Nah, kenapa sekarang ini banyak terjadi seperti itu? Karena itu mazhab Hambali. Memang mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bisa kita mengirim bacaan pahala dari membaca ayat-ayat Al-Quran, baca Al-Fatihah, dikirimkan ke jenazah, bisa. Namun pendapat yang paling tepat, Allahu shawab, tidak bisa mengirimkan bacaan pahala atau pahalanya. Kalau saya pribadi lebih condong ikut pendapat mazhab Syafi'i. Apalagi kalau kita perhatikan Nabi Muhammad SAW itu banyak
ditinggal mati, bahasanya ya, ditinggal mati oleh keluarganya terlebih dahulu. Istrinya ada yang meninggal dunia duluan, Khadijah. Gak pernah beliau mengirimkan bacaan Fatihah dan surat yang lainnya. Anaknya ada yang meninggal dunia duluan, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Pamannya Hamzah meninggal duluan. Gak pernah beliau mengirimkan bacaan. Kalau saya pribadi lebih condong ikut pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada jenazah. Nah itu. Tanggung lagi kita bahas. Gimana dengan acara? Gak apa-apa sekalian ya, biar tuntas itu ya. Karena kita bahas, karena dalam mazhab Syafi'i disampaikan membacakan surat Yasin memang itu ketika akan meninggal dunia, bukan setelah meninggal dunia. Kepalang tanggung kita bacakan juga menurut keterangan ulama kalau ngumpul-ngumpul acara takziah ya. Kalau takziah memang dianjurkan, disunahkan. Cuma ritualnya ini yang dipermasalahkan, ritualnya ya. Nah, coba kita bacakan. Menurut keterangan Imam Nawawi lah, Kata Imam Nawawi, beliau menjelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzam jilid 5 halaman 30. Wa amma islahu ahlil masjid ta'aman wa jam'un nas alaihi falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghair mustahabbah. Hada kalamu sahibi syamil wa yastadilu lihada bihadisi Jarir bin Abdillah. Kata Imam Nawawi, beliau memberikan keterangan seperti ini. Adapun keluarga jenazah yang menyiapkan makanan untuk orang takziah, yang mengumpulkan masyarakat untuk takziah, tidak ada asal usulnya sama sekali. Keterangan dari sahabat, dari Nabi Muhammad SAW. Karena memang nggak ada hadisnya ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat, kita lakukan ritual seperti ini. Pamannya Hamzah ketika perang meninggal dunia melakukan ritual seperti ini. Anaknya Ruqayyah, Ummu Kulsum dan seterusnya, atau sahabat-sahabat yang lain. Ini kata Imam Nawawi, bukan kata saya ya. Bid'ah kata beliau. Tidak dianjurkan. Itu menurut Imam Nawawi. Saya hanya menukilkan saja. Kalau tidak percaya, bisa dicek di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzam jilid 5 halaman 30. Bisa dicek nanti. Imam Syafi'i, coba kita sampaikan Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, di dalam kitab jilid 1 halaman 318, beliau mengatakan wa akrahu al-ma'atham wa hiyal jama'atu wa illam yakun lahum buka'un fa inna dzalika yujaddidul hazan wa yukalliful mu'nah. Nah, kata Imam Syafi'i, coba beliau menjelaskan sekali lagi di dalam kitab jilid 1 halaman 318. Aku membenci ma'asam, yaitu kumpul-kumpul ketika orang itu sudah meninggal dunia, ada ritual kumpul-kumpul. Walaupun gak ada yang nangis. Kenapa alasan beliau gak suka, Imam Syafi'i, aku membenci perbuatan seperti itu, karena bisa membuat keluarganya jadi sedih lagi. Nah, dulu masa lalu dulu, nah misalkan. Dan uniknya menurut Imam Syafi'i, wa yukalliful mu'nah, dan membebani pembiayaan. Itu keterangan langsung dari Imam Syafi'i. Sekali lagi kalau tidak percaya dicek dalam kitab jilid 1 halaman 318. Maka nggak disukai menurut Imam Nawawi. Apanya ini lewat ini? Diulang lagi tak? Kan ada rekaman ya. Intinya tadi sebenarnya disampaikan ya. Nah terus gimana kok mazhab Syafi'i mengatakan kata Imam Nawawi ini membebani pembiayaan, tidak disukai. Bahkan kata Imam Nawawi lebih dari 3 hari itu makruh takziah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzam jilid 5 halaman 277. Terus juga mengirim bacaan pahala nggak nyampe menurut Imam Nawawi, dan juga keterangan Imam Syafi'i yang mengatakan hanya 3 hal. Tapi nyatanya terjadi. Kalau kita perhatikan, mohon maaf, ritual-ritual yang ada di Indonesia itu cangkupannya itu rumputnya Indonesia, Malaysia, Brunei. Padahal kan negara Islam banyak, Mesir ada, Yordania ada. Kok yang terkenal ini kalau di Malaysia mungkin kenduri namanya itu ya, Malaysia, Brunei, Singapura adalah dikit-dikit. Coba tanyakan dengan
salah satu ustadz misalkan yang lulusan Mesir, ada nggak mengamalkan misalkan ketika meninggal dunia 3 hari, 7 hari, 40 dan seterusnya? Kalau menurut ulama, Nabi tidak pernah melakukannya. Karena alasan yang tadi kita sampaikan, Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, beliau banyak ditinggal mati oleh keluarganya. Sahabat juga banyak yang meninggal dunia duluan, Khadijah, Ummul Kulsum, Ruqayyah dan seterusnya. Tapi Nabi tidak pernah mengadakan seperti itu. Sahabat gitu juga. Imam 4 mazhab dalam kitab-kitab fikihnya juga tidak mengajarkan seperti itu. Nah terus dasarnya dari mana? Kalau kita perhatikan, belum diketemui dalam Al-Quran maupun hadis. Sampai hadis palsu pun belum ada yang mengatakan 3 hari, misalkan 7 hari, 40 hari, 100. Sampai kitab hadis yang palsu nggak ada, apalagi yang doib. Palsu tuh lebih parah dibandingkan yang doib. Kecuali kalau baru dibuat sekarang, lain lagi. Yang doib belum ada yang memperingatkan seperti itu. Yang ada di mana yang ada? Ternyata diketemui di dalam kitab Weda yang agak mirip ya. Di dalam kitab Weda di buku 1 bagian 1 halaman 20 tertulis, nah bahasanya ya, Purwacika Prataka, harus kita baca kan ini ya. Di internet banyak itu, bisa dicek nanti. Nggak percaya silakan beli nanti kitabnya ya. Untuk ngecek saja, atau main di Gramedia misalnya seterusnya, untuk ngecek saja. Di buku 1 bagian 1 halaman 20. Kalau dalam kitab Weda dijelaskan, lakukanlah pengorbanan pada orang tuamu dan lakukanlah kirim doa pada orang tuamu di hari pertama, ketiga, ketujuh, 40, 100. Nah itu menurut keterangan dari kitab Weda. Itu sedikit masalah tentang yang terjadi di masyarakat. Cuma ya, ini jadi ritual yang sudah mendarah daging di masyarakat. Ya kalau mau menyampaikan, silakan menyampaikan dengan hikmah, namun juga harus saling memaklumi, karena mungkin sudah menjadi darah daging ini dari dulu, apalagi belum tahu ternyata menurut mazhab Syafi'i seperti ini, menurut mazhab yang lainnya seperti ini. Kemudian jam berapa azan ini? 26. Tanya jawab lagi. Tanya jawab. Hah? Lagi kapan? Besok. Habis sisa ya? Ya, biasa. Nah kemudian setelah kita bacakan menurut keterangan mazhab Syafi'i, dianjurkan memejamkan mata orang yang sudah meninggal dunia, dipejamkan matanya. Itu dijelaskan dalam kitab Syafi'i di jilid 1 halaman 601 dan kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Jelaskan bahwasanya yundabu tarmidu ainaihi, disunahkan untuk memejamkan kedua mata jenazah ketika dia sudah meninggal dunia. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis Muslim. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa kasyaqqa basaruhu fa'am madahu summa qala inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Rasul alaihi salatu wasallam pernah menemui seorang sahabat namanya Abu Salamah. Abu Salamah ini meninggal dunia dalam kondisi pandangannya matanya terbuka. Kemudian Nabi Muhammad alaihissalam memejamkan kedua mata Abu Salamah ini. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian Nabi mengatakan, ruh itu ketika dicabut akan mengikuti pandangannya, kan dicabut, nah, lihat ke atas ya. Akan mengikuti pandangannya di ke atas. Makanya ini disunahkan. Sekali lagi disunahkan. Namun kalau nggak dipejamkan gimana Pak Ustadz? Ya ini masalah. Tetap boleh, ini masalah. Dipejamkan tambah bagus lagi. Dia berarti mengamalkan sunnah. Nggak ada sangkut pautnya, nanti nggak sah Pak Ustadz kalau nggak ditutup matanya, misalkan kalau nggak dipejamkan matanya sah, penguburannya sah, memandikannya juga sah, mengapaninya juga sah. Ini menurut mazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya. Selain itu
Juga dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk meletakkan sesuatu benda yang berat di perut jenazah. Apa alasannya? Alasannya supaya perutnya itu tidak mengembang. Dasarnya adalah Anas bin Malik ketika budaknya wafat, dia mengatakan seperti ini. Do'u ala batnihi hadidatan li'an la yantafikha. Letakkanlah di atas perutnya itu besi agar perutnya itu tidak mengembang. Jadi boleh nggak jadi masalah. Kalau di Indonesia kadang-kadang banyak macam, banyak macamnya itu misalkan di Jawa ada sebagian tempat ketika orang sudah meninggal dunia itu dikasih kopi. Alasannya biar nggak diganggu serangga. Nggak jadi masalah, biar nggak didatangi serangga, nggak digigit serangga. Boleh nggak seperti ini? Boleh, nggak jadi masalah. Boleh, nggak jadi masalah. Asal jangan diyakini ada sunnahnya. Nah, seperti ini juga alasannya biar perutnya nggak mengembang. Itu keterangan dari Anas bin Malik. Kalau nggak melakukan, nggak jadi masalah. Nah, Pak Ustadz kalau diikat tangannya Pak Ustadz gimana? Boleh juga, nggak jadi masalah. Kalau niatnya untuk memperlakukan baik kepada jenazah. Gitu. Allah misawab. Nanti seolah kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Masih berkaitan dengan bagaimana memperlakukan orang yang baru meninggal dunia. Gitu ya. Allah misawab, semoga ini bermanfaat bagi kita. Azan ya. Nanti habis ini ngumpul lagi. Iya. Ada jawab ya. Oleh tanya jawab ya. Insya Allah ya. Jika Allah memudahkan, insya Allah setelah ini ada sesi tanya jawab setelah sholat isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.